Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Rahmani Sihombing dari Teknik Sipil A 2019 dengan NIM 1907724. Saya anggota kelompok dari Bahasa Indonesia kelompok 11 dan di sini saya akan menjelaskan bab 3. Sebelumnya di bab 2 teman saya sudah menjelaskan yang pertama mengenai arti atau pengertian dari etos kerja, yang kedua pengaruh disiplin terhadap etos kerja, dan yang ketiga etos kerja dari karyawan perusahaan Cina dengan etos kerja dari karyawan perusahaan Jepang. Dan di bab 3 ini saya akan memperluas bahasan yang ada pada bahasan 2. Pertama-tama saya akan memberitahu dulu apa yang akan saya bahas nanti di bab 3. Yang pertama saya akan membahas mengenai etos kerja pada karyawan perusahaan Cina, yang kedua etos kerja pada karyawan perusahaan Jepang, dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu etos kerja pada karyawan perusahaan Cina. Negara Cina sudah dikenal oleh dunia karena kekuatan ekonominya yang baik. Menurut penelitian Gross Domestic Product pada tahun 2019, negara Cina memasuki peringkat kedua dengan ekonomi terbaik di dunia setelah Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan warga Cina yang pandai sekali berbisnis. Dan kini warga Cina telah memasuki seluruh lini industri yang ada di seluruh di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya industri atau perusahaan atau usaha milik orang Cina yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu ada TikTok, ada Huawei, dan masih banyak industri lain yang ada di Indonesia. Dan contohnya lagi seperti di Bandung di daerah Cibadak. Banyak sekali usaha-usaha milik orang Cina yang ada di sana. Contoh lainnya ada di daerah Pasir Kaliki, ada di daerah Astana Anyar, dan lain-lain. Dimulai yang pertama yaitu etos kerja dari perusahaan Cina. Yang pertama yaitu orang Cina tidak takut untuk bermimpi tinggi. Ada pepatah mengatakan, bermimpilah setinggi-tingginya, dan hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Cina. Mereka percaya bahwa dengan mereka bermimpi dengan tinggi dan berpikir dengan positif, maka itu dapat mendorong mereka untuk menuju kesuksesan. Dan mereka juga tidak gengsi untuk menjalankan sebuah bisnis kecil-kecilan dari nol. Karena mereka yakin dan mereka punya mimpi, karena mulai dari bisnisnya yang kecil ini dari nol, suatu saat nanti bisnisnya akan menjadi besar dan akhirnya mencapai kesuksesan. Yang kedua yaitu orang Cina itu bekerja secara terus menerus. Sering dijumpai atau kita ketahui bahwa orang Cina itu sangat bekerja keras. Hal ini sudah dikenal oleh seluruh dunia bahwa orang Cina itu sangat bekerja keras. Hal ini ya dapat dibuktikan dari perusahaan Cina yang ada di Indonesia dan juga kontraktor Cina kalau di bidang teknik sipil yang bekerja di Indonesia. Mereka sangat bekerja keras. Berbeda dengan orang-orang Indonesia yang kebanyakan mereka bermalas-malasan. Contohnya pada bidang teknik sipil, banyak sekali proyek yang selesainya itu dia melewati batas waktu yang ditentukan karena orang Indonesia yang bekerja itu bermalas-malasan begitu. Yang ketiga ialah orang Cina itu selalu pantang menyerah. Jadi hal yang wajar ya kalau misalkan kita gagal secara terus-menerus lalu kita akhirnya menyerah dan akhirnya ya sudah tidak ingin mencobanya lagi dan ingin mencoba hal yang baru lagi, tapi tidak untuk orang Cina. Jadi orang Cina ini walaupun mereka terus-menerus gagal, tapi mereka terus mencoba sampai akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan yang mereka inginkan gitu. Yang keempat yaitu orang Cina selalu berpikir kepada anak cucunya atau keturunannya. Kenapa? Jadi orang Cina itu tidak konsumtif atau boros ya. Jadi orang Cina itu selalu berpikir apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka simpan itu untuk keturunannya. Jadi misalkan seperti ini, ada orang Cina diberi uang sebanyak 100.000, maka mereka akan
membelanjakannya sebanyak 25.000, dan sisanya untuk apa? Untuk mereka simpan untuk kehidupan anak cucunya kelak nanti gitu. Jika dikumpulkan sedikit-sedikit kan menjadi bukit gitu. Nah, itulah yang akan mereka simpan untuk anak cucu mereka begitu. Dan yang kelima yaitu adalah orang Cina itu pintar berbisnis ya. Jadi sejak masih zaman nenek moyang, mereka tuh sudah diajarkan bagaimana caranya berbisnis gitu oleh nenek moyang mereka. Maka dari itu sampai saat ini banyak sekali bisnis-bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar itu orang Cina yang punya, karena mereka dari dulu sudah diajarkan untuk berbisnis untuk mencapai kesuksesan gitu. Dan setelah itu saya akan membahas mengenai etos kerja dari karyawan perusahaan Jepang. Sama halnya dengan Cina, Jepang juga merupakan negara Asia dengan kualitas ekonomi yang tinggi, dan menurut gross domestic product di tahun 2019 Jepang menempati peringkat ketiga setelah Cina. Hal ini dikarenakan karena orang Jepang yang bekerja keras, lalu dia tidak pantang menyerah juga, dan memiliki beberapa prinsip kerja yang mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan. Dan hal ini dimulai sejak sekutu menyerang negara mereka. Akhirnya mereka termotivasi untuk bangkit kembali dan akhirnya menjadi kebiasaan sampai sekarang. Nah, yang pertama etos kerja dari mereka yaitu adalah Bushido. Bushido dalam bahasa Jepang itu artinya kesatria. Jadi Bushido itu adalah etos kerja yang dimiliki oleh seorang samurai. Jadi samurai itu dia dikenal dengan loyalitasnya, dengan profesionalitasnya yang tinggi terhadap majikannya. Jadi samurai itu akan merasa malu kalau dia tidak bekerja dengan baik, sampai-sampai dia rela mengorbankan nyawanya dan membunuh dirinya sendiri apabila dia tidak bekerja dengan baik pada majikannya. Seperti itu. Hal itu menjadi hal yang baik untuk dicontoh bagi kita ya, karena profesionalitasnya dan loyalitasnya, tapi tidak untuk membunuh dirinya sendiri karena dia tidak loyal, seperti itu. Kalau di Jepang itu membunuh diri sendirinya itu dinamakan harakiri, jadi menusuk bagian perutnya, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kaizen. Kaizen dalam bahasa Jepang artinya kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, karena prinsip ini maka dari itu banyak kita temukan di internet, di televisi, atau dimanapun. Banyak sekali hal-hal yang unik, kreatif, inovatif dari Jepang, mulai dari kuliner, mulai dari seni, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi contoh juga bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baru, yang unik, untuk dapat menarik perhatian atau untuk menciptakan sesuatu yang baru yang akhirnya jadi trendsetter, supaya motivasi negara lain juga, wah ternyata Indonesia bisa loh. Bukan memotivasi, supaya negara kita bisa lebih dipandang oleh negara lain juga gitu. Jadi wah ternyata Indonesia bisa ya kayak gini, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada kaizen. Jadi kaizen ini prinsip pengoptimalan biaya dan waktu. Jadi maksudnya adalah orang Jepang itu memiliki prinsip gimana caranya kita harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang kualitasnya terbaik, tetapi dengan waktu yang sangat singkat gitu, dengan waktu yang seminimal mungkin, tapi dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Jadi kalau misalkan kita melakukannya dengan waktu yang lambat, maka itu akan mengakibatkan kerugian juga pada perusahaan. Jadi bagaimana caranya, mau gak mau dengan waktu yang seminimal mungkin, tapi kita harus menghasilkan suatu produk yang semaksimal mungkin. Lalu yang keempat ada Makoto dan Ganbatte Kudasai. Mungkin kita sering mendengar ya kata Ganbatte Kudasai. Ganbatte itu artinya semangat. Jadi Ganbatte ini sering diucapkan oleh orang Jepang untuk menyemangati orang-orang. Ganbatte. Nah, lalu Makoto. Makoto itu artinya kejujuran dan ketulusan. Jadi orang Jepang itu bekerja dengan penuh semangat, ambisi,
dan jujur juga tulus. Nah, hal inilah yang membuat mereka loyal kepada perusahaan dan bekerja dengan semaksimal mungkin dan profesional. Karena mereka bekerja dengan profesional, akhirnya kualitas diri mereka menjadi meningkat. Dan hal ini dapat berdampak kepada perusahaan, meningkatkan pemasukan perusahaan, meningkatkan nilai keuntungan perusahaan, dan meningkatkan kualitas perusahaan. Karena kualitas perusahaan meningkat, akhirnya mungkin berdampak juga pada karyawan-karyawannya. Mungkin gajinya dapat bertambah, atau mungkin dipangkatkan naiknya, dan lain-lain tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi di antara etos kerja dari karyawan perusahaan Cina dengan etos kerja dari karyawan perusahaan Jepang sebenarnya tidak beda jauh. Mereka sama-sama bekerja dengan keras, sama-sama loyal, sama-sama tidak pantang menyerah, dan sama-sama memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Jadi mereka tidak bermalas-malasan. Waktu yang ada tuh mereka gunakan untuk bekerja semaksimal mungkin gitu, untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik gitu untuk majikannya, untuk lingkungan sekitarnya. Dan hal ini sangat patut untuk dicontoh oleh kita semua, bukan cuma dalam bidang pekerjaan tetapi juga dalam keseharian kita, untuk kita berlaku jujur, tulus, tidak pantang menyerah, kita terus semangat dan tidak takut bermimpi tinggi. Lalu kita juga berani mencoba sesuatu hal yang baru, kita melakukan inovasi-inovasi baru, terus meningkatkan kreativitas dan lain-lain. Hal ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita dan dapat berdampak baik untuk meningkatkan kualitas diri kita juga, seperti itu. Dan saya harap semoga mulai dari kita masing-masing lah dapat mencontoh hal tersebut gitu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.